Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang penyebab tuna ganda. Sebab terjadinya hambatan pada anak tuna ganda dan majemuk ada 4. Yang pertama, luka otak. Yang kedua, gangguan fisiologis. Yang ketiga, faktor keturunan. Yang keempat, faktor kebudayaan dan lingkungan. Baiklah, masing-masing akan diuraikan tentang penyebabnya. Yang pertama, luka otak. Sebab-sebab luka otak yaitu bisa saja terjadinya luka waktu lahir. Misalnya, lahirnya tidak secara normal, tapi dengan cara divakum, dan itu dapat merusak otak. Yang kedua, hidrosefalus, yakni penumpukan cairan di rongga otak, sehingga meningkatkan tekanan pada otak dan membuat kepala membesar. Yang ketiga, cerebral anusia. Akibatnya, tubuh mengalami kehabisan oksigen, dan hal ini sangat berbahaya karena bisa melumpuhkan otak serta mengakibatkan organ tubuh tidak bekerja dengan baik. Yang keempat, penyakit infeksi seperti TBC, cacar, dan meningitis. Selanjutnya, hambatan pada anak tuna ganda yang kedua, gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, rubella. Rubella adalah virus yang dapat menginfeksi ibu hamil. Hal ini bisa menyebabkan keguguran. Jika kehamilan terus berlangsung, maka bayi akan terlahir dengan keadaan tuli, katarak, serta kelainan jantung. Yang kedua, faktor rhesus. Rhesus tidak berpengaruh pada kondisi kesehatan seseorang sehari-hari, namun akan berpengaruh pada saat kelahiran. Perbedaan golongan darah rhesus pada janin dan ibunya akan mengakibatkan bayi yang baru lahir akan mengalami penyakit kuning dan kurang darah atau anemia. Yang ketiga, mongolisme. Mongolisme adalah keterbelakangan mental yang ciri fisiknya memperlihatkan ciri fisik orang Mongol, seperti kepala yang kecil dan mata yang sipit. Yang keempat, kretinisme. Kretinisme adalah suatu kelainan hormon pada anak terjadi akibat kurangnya hormon tiroid, sehingga anak tersebut akan mengalami kelambatan dalam perkembangan fisik maupun mental. Selanjutnya, hambatan pada anak tuna ganda yang ketiga, faktor keturunan. Faktor keturunan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerusakan pada benih plasma. Yang kedua, hasil perkawinan dari ayah dan ibu yang memiliki intelijensi yang rendah dan dapat diturunkan kepada anaknya. Selanjutnya, hambatan pada anak tuna ganda yang keempat, faktor kebudayaan dan lingkungan. Faktor kebudayaan dan lingkungan bisa terjadi di waktu kecil. Di bawah usia 5 tahun, anak akan mengalami jatuh, kecelakaan, dan kekerasan fisik dari orang tuanya. Selanjutnya, penyebab buta tuli. Penyebab buta tuli ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sindrom genetika atau kromosom. Yang kedua, kondisi sebelum lahir. Yang ketiga, kondisi setelah lahir. Yang pertama itu sindrom genetika atau kromosom, terbagi menjadi 3. Yang pertama, sindrom Church, yakni anak lahir dengan keadaan mata yang tidak normal, seperti pupil, retina atau saraf penglihatan yang mengalami gangguan sensitivitas terhadap cahaya. Dan juga biasanya sindrom Church ini biasanya lahir dengan keadaan
normal, namun karena masalah jantung, pernafasan, dan hormonal menyebabkan terhambatnya proses penyerapan nutrisi ke tubuh, yang pada akhirnya menghambat perkembangan, juga bisa membuat kegagalan kemampuan mental. Yang kedua, sindrom Asor, menyebabkan gagal berfungsinya kemampuan mendengar, yang disebabkan oleh tidak berkembangnya atau menurunnya kemampuan retina, yang menyebabkan berkurangnya kemampuan melihat dan kemampuan melihat pada cahaya yang minim atau night vision. Yang ketiga, sindrom Down, yang disebabkan oleh masalah atau kegagalan transfer genetika, yang pada beberapa kasus juga menyebabkan buta tuli. Selanjutnya, penyebab buta tuli yang kedua, kondisi sebelum lahir, yakni rubella dan cytomegalovirus, yang dapat menyebabkan kecacatan mental dan juga buta tuli. Yang ketiga, kondisi setelah lahir, meningitis, yakni radang selaput otak, dan traumatic brain injury, yang dapat menyebabkan cacat mental dan juga buta tuli. Selanjutnya, identifikasi. Usaha mengenali kemampuan anak tunaganda dan majemuk. Usaha mengenali kemampuan anak perlu dilakukan, karena dengan mengenali kemampuan yang ada, maka rehabilitasi pendidikan bagi anak bisa dilaksanakan. Program pelayanan terhadap anak tunaganda dan majemuk terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengadakan anamnesa dengan orang tua atau wali. Karena orang tua atau wali banyak mengetahui keadaan perkembangan anak dari sejak masih di dalam kandungan hingga lahir. Hal-hal ini perlu ditanyakan meliputi masa prenatal, natal, dan postnatal. Yang kedua, melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak dengan cara: yang pertama, mengukur pengetahuan anak dengan tes-tes psikologi yang baku, misalnya dengan tes intelijensi dari Wechsler dan tes intelijensi dari Stanford Binet. Yang kedua, menggunakan tes yang sifatnya informal, dengan cara melalui berbagai macam permainan dan mengadakan komunikasi kepada anak. Yang ketiga, mengadakan observasi yang cermat, di mana hal ini perlu diobservasi di antara lain penampilan fisik, cara dan tingkah laku anak, cara bicara, dan lain-lain. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan dapat diperoleh data-data mengenai anak secara lengkap, meliputi gambar intelijensi dan kepribadiannya.